Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sam, suka amat matematika. Apa kabar saudara? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya juga berharap Anda dalam suasana sukacita mengikuti video ini dari awal hingga akhir. Dan saya juga mengundang saudara untuk subscribe karena saya akan membagikan pengalaman mengajar saya kepada saudara. Oke, baik, kita akan membahas video kali ini, yaitu rahasia rumus jarak bagian yang pertama. Oke, kita simak baik-baik, kita lanjutkan. Jarak dua titik yang diketahui koordinatnya. Ini di dimensi 2. Jadi kalau ada titik A, X1, Y1, B, X2, Y2, prinsipnya akar selisih absis kuadrat tambah selisih ordinat kuadrat. Kalau dimensi 3, berarti di ruang 3 atau di R3, ada X, Y, Z. Nah, ini sama. Selisih X kuadrat, selisih Y kuadrat, selisih Z kuadrat. Oke, baik, kita lihat contohnya. Titik A min 5,7 dan B 7,2. Tentukan jarak AB. Oke, selisihnya berarti 7 kurang negatif 5, 12. Dikuadratkan. Ditambah 2 kurang 7, negatif 5 kuadrat. Ketemu 144 tambah 25, 169, diakarkan 13. Cukup jelas ya kalau ini. Kita lanjutkan kalau di R3. Oke, kita percepat. 5 kurang 3, 2 kuadrat, 4. 7 kurang 5, 2 dikuadratkan, 4. 0 kurang negatif 2, 2 dikuadratkan, 4. Berarti ada 4 kali 3. Akar 4, 2, jadi 2 akar 3. Nah, bagian pertama ini cukup mudah karena hanya menghitung masuk rumus saja. Oke, kita lanjutkan. Jarak titik ke garis yang persamaannya diketahui. Oke, jarak titik A, X1, Y1 ke garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0 adalah, nah kalau jarak itu selalu positif berarti pakai harga mutlak. Oke, perhatikan cara masuknya. Absis dari si titik A ini, X1 masuk ke persamaan garis substitusi. Ditambah BY1 tambah C, di harga mutlakin, per akar A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, itulah rumus jarak titik ke garis. Persamaannya harus berbentuk implisit seperti ini. Dengan kata lain, 0 di ruas kanannya. Contoh, tentukan jarak titik A negatif 3,4 ke garis yang persamaannya ini. 3X tambah 4Y tambah 18 sama dengan 0 adalah, nah ini tinggal masuk ke sini. Oke, masuk. Kita perlihatkan. Nah, ini dia. Negatif 9 tambah 16 tambah 18 per akar. Ini langsung 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, dirapikan. Ketemu dari sini 25. 16 kurang 9, 7, tambah 18, 25, per akar 25. Berarti hasilnya 5. Jarak titik A, negatif 6,2 ke garis yang persamaannya 5X tambah 12Y sama dengan 20. Nah, perhatikan bentuknya ini belum berbentuk implisit karena masih ada di ruas kanan angka 20. Oke, cara menjawabnya dijadikan bentuk implisit dulu. Oke, sudah. 20 jadi negatif 20 sama dengan 0. Lakukan seperti yang contoh di atas. Oke, kita lihat. Negatif 6 kali 5, negatif 30. 2 kali 12, 24, kurang 20 per akar. 5 kuadrat, 25, tambah 12 kuadrat, 144. Nah, perhatikan sini langsung sudah jadi positif. Nah, ini dia. Min 30 tambah 24 itu min 6. Min 20, min 26. Di harga mutlak, 26. Akar 169, 13. Pas, 2. Oke, 2 poin. Kita lanjut.
Jarak dua garis sejajar yang persamaannya diketahui. Nah, ini rumusnya. Di video sebelumnya sudah ada ciri-ciri garis sejajar. Maksudnya koefisien X-nya ini sebanding. Nah, ini persis sama ini malah. A, B, B. C dan D-nya beda. Kalau sama persis berarti berimpit. Nah, rumus jadinya ini. Harga mutlak D kurang C, selisihnya ini, per akar A kuadrat tambah B kuadrat. Contohnya kita lihat. Jarak garis G ke garis H. Oke, langsung masuk rumus. D sama dengan, perhatikan ini, 4 kurang, nah ini ada negatif. Jadi 4 tambah 6, 10. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Dirapikan, 2. Lanjut. Nah, jarak titik ke garis. Nah, ini nanti yang banyak berperan untuk dimensi 3. Jarak titik ke garis diperkenalkan dari segitiga siku-siku. Karena pada prinsipnya jarak titik ke garis itu pasti dapat dibuat segitiga. Tergantung bentuknya nanti. Jadi ada 3 kemungkinan. Segitiga siku-siku sama kaki minimal. Sama sisi apalagi. Kemudian sembarang. Nah, kalau segitiga siku-siku, kita pahami ketiga-tiganya. Nah, ini ada segitiga ABC siku-siku di A. Kita bahas satu persatu. Jarak titik B ke garis AC. Jarak titik B ke garis AC. Ingat prinsipnya jarak itu harus tegak lurus. Tarik garis dari B ke AC yang tegak lurus. Sudah, BA itu tegak lurus AC. Berarti jawabannya yang A. Jadi jawabannya adalah AB atau A, huruf kecil yang mewakili. Oke, jelas ya? Kita lanjutkan. Jarak titik C ke garis AB. Tarik garis tegak lurus dari C ke AB sudah tegak lurus. Berarti jaraknya itu CA atau T kecil ini. Oke, sekarang jarak titik A ke garis BC. Nah, ini tarik garis tegak lurus. Nah, ini jaraknya si AD atau si P ini. Nah, ini sebenarnya konsepnya konsep luas. Setengah alas kali tinggi sama dengan setengah alas kali tinggi. Setengahnya ditrik atau dihilangkan. Tinggal nanti ATM. Itu cara menghafalnya. Yaitu A kali T per M. Cara mencari AD ini. Dari sudut siku-siku ini ditarik ke garis miring yang terdekat itu berarti jarak ATM. A kali T per M. Oke, dihafalin supaya cepat. Nah, ini kalau pada posisi segitiga siku-siku. Sekarang kita lihat segitiga yang lain. Contoh dulu. Pada segitiga siku-siku ABC di bawah ini, nah ini diketahui AB-nya 6, BC-nya 8, BC-nya bisa dicari dengan Pitagoras. Mestinya kalian sudah hafal, 6, 8, triplenya berarti ini 10. Oke, kita bahas satu-satu. Jarak titik B ke garis AC langsung 6. Kemudian jarak titik C ke garis AB langsung. Pasti Anda udah tahu kan? Jawabannya 8. Nah, jarak titik A ke BC, ingat ATM, alas kali tinggi per miring. Berarti 48 per 10. Atau 4,8 yang ini. Oke, kita lanjutkan. Pada segitiga sama kaki. Nah, ini dia sama kaki. Kaki yang sama itu adalah CA sama dengan CB. Ditanyakan jarak titik C ke garis AB. Nah, ini tarik garis tegak lurus. Nah, ini membagi 2. Kemudian Pitagoras. CD sama dengan akar dari BC kuadrat. BC kuadrat dikurangi BD kuadrat. Nah, ini kurang BD kuadrat. Oke. Setelah itu, kalau tanyakan yang lain, misalkan A ke BC, gunakan konsep luas. Setengah alas kali tinggi, setengah alas kali tinggi. Yang mirip dengan ATM tadi. Nah, jarak titik A ke garis BC adalah AE. Konsep luas segitiga, nah itu tadi sudah diuraikan, sekarang tertulis. Jadi AE-nya itu nanti adalah AB kali CD dibagi BC. Oke, kita lanjut.
Jarak titik B ke garis AC itu sama, karena ini sama kaki. Jadi B ke AC sama saja dengan A ke BC. Oke, selesai untuk segitiga sama kaki. Contoh pada segitiga ABC ini. AB sama dengan BC diketahui 10, AB-nya 12. Ya, AB-nya 12, ini hanya sketsa. AB 12, AC-nya dengan BC-nya sama, 10. Nah, kalau mengikuti bentuknya, berarti kalau AB 12, berarti DB-nya 6. Kemudian ingat triple Pitagoras, BC 10 berarti CD-nya udah ketemu. Oke, langsung 8 kalau mau. Nah, itu Pitagorasnya. Sekarang mencari jarak titik A ke garis BC, yaitu AE. Gunakan konsep luas tadi atau rumus langsungnya, yaitu AB kali CD per BC. Sudah ada nilainya 12 kali 8 bagi 10, 9,6. Jarak titik B ke garis AC sama, 9,6 juga. Oke, kita lanjut. Segitiga sembarang, nah ini dia. ABC. Kemudian jarak titik C ke AB itu CD, ini tegak lurus. Jarak titik A ke garis BC itu adalah AE. Dan kalau tanyakan jarak titik B ke garis AC juga sama, harus tegak lurus ke sana. Ini titik sudut huruf besar, sisi depannya huruf kecil. Mempermudah pembahasan. Nah, kalau segitiga sembarang ada beberapa cara. Oke, kita mulai dengan cara satu. Jarak titik C ke garis AB, yaitu CD ini. Yang pertama, menggunakan cara aturan kosinus. Pertama dicari cos A-nya. Cos A secara bahasa sederhana, samping kuadrat tambah samping kuadrat kurang depan kuadrat per 2 kali sisi samping yang 2 tadi. 2 kali samping-samping. Nah, ini secara notasinya. Setelah ketemu cos A-nya, dicari sin A-nya. Nah, setelah ketemu sin A, berarti sin itu depan per miring. Depannya CD yang mau dicari. Berarti CD-nya ketemulah rumusnya atau jawabannya. B sin A. Nah, itu cara satu. Kemudian cara dua, menggunakan luas segitiga ABC. Luas segitiga ABC. Kalau sisinya ini angkanya mudah dibahas dengan rumus Heron atau rumus S sering disebut, kita pakai, yaitu rumusnya ini, akar S kali S kurang A kali S kurang B kali S kurang C, di mana S itu adalah setengah keliling. A tambah B tambah C bagi 2. Nah, setelah ketemu luasnya, ditanyakan CD ini, gunakan rumus luas, setengah alas kali tinggi. Nah, tingginya CD, luasnya yang pakai rumus ini. Dengan demikian, CD-nya ketemu. Kalau mau pakai rumus langsung, 2 kali luas per C. 2 kali luas segitiga ini dibagi sisi C ini, AB, huruf besar. Oke. Nah, cara ketiga menggunakan konsep Pitagoras. Bagian kiri dan kanan. Mari kita lihat. Nah, cara ketiga itu begini. Kalau ini C, ini kita anggap X, berarti ini C kurang X. Kemudian CD kuadrat ini ada 2 jalur nih. Bagian kanan, A kuadrat kurang X kuadrat. Kemudian bagian kiri, CD kuadrat sama dengan B kuadrat dikurang C kurang X kuadrat. Temukan X-nya. Ciri-cirinya ini adalah X kuadratnya selalu habis. Kalau tidak habis berarti ada salah tanda, saudara. Setelah ketemu X, baru masuk ke sini lagi. Ke yang simple ini, A kuadrat kurang X kuadrat. Akhirnya CD-nya ketemu. Oke, jadi jarak titik A ke garis BC gunakan, atau jarak titik B ke garis AC gunakan konsep luas segitiga. Asal sudah salah satu tingginya segitiga ini ketemu, yang lain juga bisa didapat dengan cara luas segitiga. Baik, kita bahas contohnya. Diketahui segitiga sembarang di bawah ini. Oke, AC-nya 7, AB-nya 6, BC-nya 5.
jarak titik C ke garis AB. Dalam hal ini CD. Kalau menggunakan cara satu, pakai cos A. Ini langsung ya, 7 kuadrat tambah 6 kuadrat kurang 5 kuadrat per 2 kali 7 kali 6. Kita percepat, dirapikan, 5 per 7. Setelah ketemu cos A, ini bisa imajinasi. Cos itu samping per miring. Berarti depannya 7 kuadrat kurang 5 kuadrat diakarin. Jadi sin A-nya ketemu. Akar 24 per 7, 2 akar 6 per 7. Oke, berarti CD-nya adalah, ingat CD tadi adalah si AC 7 kali sin A. Berarti 7-nya dicoret. Udah langsung ketemu. 2 akar 6. Oke, dilatih ya. Ini Bapak loncat, imajinasi. Oke, kita lihat cara kedua. Pertama cari S-nya. Setengah keliling, tambahin. A tambah B-nya 18 bagi 29. Pakai rumus Heron, yaitu yang akar S tadi. Dipercepat, ini S-nya 9. 9 kurang 5, 4. 9 kurang 7, 2. 9 kurang 6, 3. Kemudian dikeluarkan, akar 9 itu 3. Akar 4, 2. Atau ini 36. Keluar jadi 6. Akar 6 tinggal yang 2 kali 3 di dalam. Setelah ketemu luas, mencari CD ini gunakan konsep luas. Setengah kali 6 kali CD sama dengan luas ini. Berarti CD-nya ketemu. Oke, coret 6-nya, 2 akar 6. Setelah saudara, ulangi. CD ini adalah 2 kali luas kalau pakai rumus cepat tadi. 2 kali luas per sisi alas ini, si AB. 2 kali luas. Nah, ini luas segitiganya. Coret 6-nya, 2 akar 6 sama hasilnya dengan ini. Oke, kita coba cara ketiga menggunakan Pitagoras kiri kanan. Oke, percepat nih. CD kuadrat, nah ini dia 25 kurang X kuadrat, ini langsung kuadratkan 49, ini langsung dikuadratkan juga, udah dilepas nih. 36 kurang 12X tambah X kuadrat. Perhatikan, min X kuadrat dengan min X kuadrat habis. 49 kurang 36, 13, pindah ruas. 25 kurang 13 tinggal 12, min kali min 12X, X-nya 1. Setelah ketemu 1, masuk ke sini. Kan tujuannya mencari CD. 25 kurang 1, 24, diakarin 2 akar 6. Jadi tiga-tiganya praktis juga untuk kasus seperti ini. Oke, jelas saudara? Mari kita lihat contoh yang lain bahwa tidak ketiga rumus ini mudah dipakai, tergantung bentuk soalnya. Nah, ini dia. Diketahui segitiga sembarang di bawah ini. 6 akar 2, 4 akar 3, 6. Pakai rumus Heron atau S tadi itu susah. Berarti tinggal 2 jalur yang kita pilih, cara 1 atau cara 3. Oke, cara 1 tetap aman. Cos A, ini kuadrat 72, ini kuadrat 36, kurang ini kuadrat 48 per 2 kali 6 akar 2 kali 6 boleh langsung 72 akar 2. Dirapikan 60 per 72 akar 2 diperkecil bagi 12. Oke, kita imajinasi. Kalau cos itu samping per miring, berarti tegaknya ini kuadrat kurangi 5 kuadrat diakarin. Berarti sin A-nya ketemu. Akar 72 kurang 25, akar 47 per sisi miring, 6 akar 2. Nah, ini biarin aja ini, nggak apa-apa dulu. Baru ingat cara mencari CD, sin A itu CD per miring. Nah, ini dia. Berarti 6 akar 2 ini dikali ini itu adalah si CD. Berarti langsung jadi akar 47 hasilnya. Nah, itu dipakai cara 1. Pakai cara 2, 2 segitiga susah. Jangan dipaksakan. Langsung aja ke cara 3. Oke, susah harga S bentuk akar. Maksudnya setengah keliling tadi ya. Nah, cara 3 masih enak praktis juga. Perhatikan cara mencari X-nya. CD kuadrat 48 dikurang X kuadrat. Sama dengan ini kuadrat 72. Dikurang ini kuadrat langsung ini. X kuadratnya habis. 72 kurang 36. Ketemu 36. Pindah ruas. 12. X-nya 1. Setelah 1 ketemu, masuk ke yang paling mudah ke sini.
1 kuadrat 1, 48 kurang 1, 47. CD-nya sudah ketemu akar 47. Nah, begini cara mencari jarak titik ke garis. Oke, saudara, jelas? Rumus jarak ini akan banyak digunakan pada dimensi 3, baik jarak titik ke titik ke garis, maupun jarak titik ke bidang. Pastikan kuasai rumus ini pasti sangat membantu untuk menyelesaikannya. Mungkin itu saudara yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini sebagai dasar kita untuk masuk nanti ke rumus jarak bagian kedua, yaitu jarak titik ke titik ke garis, titik ke bidang, bahkan garis ke garis yang sejajar atau bersilangan, atau jarak dua bidang. Tapi dasarnya harus kuat dulu di sini, supaya nanti lebih mudah. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, dimengerti, dan bermanfaat tentunya. Jangan lupa subscribe. Kunjungi channel saya Frans Samosir. Terima kasih, sampai jumpa.